Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan subscribe pada channel saya, dan semoga kebaikan teman-teman dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk kebaikan. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, mohon untuk bisa subscribe agar saya makin bergairah untuk membuat channel berikutnya. Teman-teman, hari ini saya akan memasak nanas yang ada di kebun, dan ini akan saya padu-padankan dengan pie. Yang pertama, nanas yang telah saya haluskan, saya keringkan dengan saya berikan gula pasir, kemudian tidak saya berikan tambahan yang lain, teman-teman. Jadi ini murni nanas dengan gula pasir. Hanya saya berikan pewangi dalam bentuk kayu manis. Ini saya keringkan, kemudian saya tunjukkan pada teman-teman. Nah, ini untuk tutup dari perasan jeruk yang insya Allah teman-teman juga mempunyai ya. Berikutnya saya akan campurkan tepung terigu, gula pasir, telur, kemudian susu asam, baking powder, dan vanila, serta margarin. Dan jangan lupa tadi nanas yang sudah berubah bentuk menjadi selai. Untuk langkah pertama saya akan masukkan susu asam sebanyak 180 cc. Ini tanpa gula, teman-teman. Kemudian saya masukkan telur penuh ya, kuning dan putihnya. Saya masukkan dan saya aduk menjadi satu. Tidak saya kocok sampai mengembang, asal pecah saja. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini juga saya campur menjadi satu. Jadi sangat sederhana, tidak membutuhkan alat-alat yang rumit. Saya tambahkan setengah sendok teh bubuk vanila, juga kemudian saya aduk. Kemudian margarin sebanyak 150 gram saya masukkan untuk kemudian saya hancurkan dan saya aduk. Saya tambahkan 550 tepung terigu, teman-teman. Dan biasa ketika saya memasukkan tepung terigu, saya juga akan masukkan 1 sendok teh baking powder. Ini saya aduk sampai tercampur rata dan saya uleni menggunakan tangan. Saya lebih suka menggunakan tangan, teman-teman, karena saya bisa merasakan sensasinya. Setelah adonan bisa dipulung seperti ini, maka adonan akan saya tutup untuk saya istirahatkan selama 15 menit. Kemudian saya akan pindahkan adonan ke atas karpet kerja yang sebelumnya saya sudah taburi tepung terigu agar tidak lengket. Adonan akan saya bagi menjadi 20 potong ya. Kalau teman-teman ingin presisi, maka bisa ditimbang masing-masing kelompok itu menjadi 10 ya, atau setiap bundaran atau bulatan ini 50 gram. Kemudian kita haluskan dan kita kerjakan semuanya sampai selesai. Kemudian mulailah kita mencetak. Jadi cetakan ini kita cuci bersih, kemudian kita keringkan dan kita beri taburan tepung terigu, bulatan adonan kita masukkan dan kita tekan sampai merata di seluruh permukaan bagian dalam dari perasan jeruk. Kemudian kita isi dengan selai nanas dan bagian luar ini kita jadikan satu di bagian tengah untuk menutup permukaan bagian bawah dari kue. Dengan agak ditekan dan dipecet-pecet
supaya tidak terbuka ketika di oven. Kalau permukaannya kita beri terigu, maka akan mudah melepas dari perasan jeruknya, teman-teman. Nah, ini kita masukkan kembali. Demikian dan seterusnya dari seluruh adonan kita cetak. Untuk isiannya terserah teman-teman. Saya menggunakan kurang lebih 1 sendok teh, teman-teman. Dan karena nanasnya agak sedikit asam, jadi ketika saya tambahkan gula pasir membuat cita rasanya menjadi pas. Jadi sedikit asam, sedikit manis. Ketika digigit dengan kulit pai itu rasanya menggoda. Dengan 2 ketukan kita sudah bisa melepas adonan dari cetakan. Setelah semua selesai, kita tata di loyang, jangan terlalu mepet karena walaupun sedikit kue ini mengembang. Saya hanya mengisi 9 untuk setiap kue dan saya oven selama 25 menit dengan suhu 190 derajat Celcius dengan api atas bawah. Kemudian dalam keadaan panas, saya sapu permukaan kue dengan maple sirup, teman-teman, agar memberikan sensasi manis-manis di bagian luar dari painya. Selain itu juga memberi kesan warna yang lebih eksotik. Kemudian untuk puncaknya itu kita berikan sapuan sedikit kental manis yang berwarna coklat. Jadi ini hanya untuk memuaskan pandangan saja, teman-teman. Nah, ini hasil akhir dari masakan kita. Saya sajikan untuk teman-teman. Cantik sekali ya, rasanya juga enak dan tentunya bergizi. Kita lihat bagian tengahnya. Nah, ini teman-teman, sangat indah ya. Selai nanasnya mengisi rongga di dalamnya. Silakan teman-teman, komentar dari teman-teman sangat berarti bagi saya. Dan ketika pai ini kita nikmati dalam keadaan hangat, sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.